billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Masya Allah, alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah ya. Negara kita ini memang mengutamakan yang namanya toleransi. Tuh 2 3 Toleransi. Toleransi yang tinggi. Tapi kenapa ya masih banyak banget yang namanya konflik yang terjadi. Bahkan banyak juga konflik yang saat ini sampai masih belum selesai. Tapi kalau udah gak bisa damai sampai konflik, contohnya di Palestina sekarang ya Bu ya. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga. Apa yang harus kita lakukan? Nah kalau seandainya itu semua masih terjadi. Kita bahas tema kita pagi hari ini. Temanya adalah jika konflik gak bisa damai harus gimana? Harus gimana kita nih? Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang konflik yang terjadi di Palestina. Ini dia tayangannya. Allah tabarakallah ya, dukungan dari berbagai macam di belahan dunia ini kita lihat memang luar biasa Ustadz ya. Tapi kita ngambil dasarnya dulu, basicnya. Apakah mungkin yang namanya orang yang gampang emosi atau emosian sampai timbul konflik itu katanya berasal dari setan. Nah ini mohon izin penjelasannya seperti apa Ustadz? Tafadhol penjelasannya. Makasih banyak Mas Fadli, izin Ustaz Bani Hasim dan Ustaz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Barang siapa yang menahan amarah, sedangkan dia mampu mengeluarkannya, maka Allah memenuhi rongganya dengan keamanan dan keimanan. Mampu marah. Mampu marah. Tapi dia tahan. Maka rongganya akan diisi dengan keimanan dan keamanan. Karena kenapa? Setan masuk ke dalam tubuh kita untuk menghasut, mempengaruhi, membuat cemas, mengantarkan sesuatu yang membuat kita amarah. Maka solusi yang terbaik adalah tahan. Kuatkan keimanan. Sehingga tidak ada peluang setan untuk menggoda kita. Dengan adanya keimanan kita, dengan adanya kesabaran yang kita miliki, insya Allah setan tidak akan mungkin datang untuk menggoda. Karena setan akan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. 1, 2, 3, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi setan tidak akan mampu menggoda jikalau orang itu punya iman. Amarah itu muncul disebabkan karena kecemasan, disebabkan karena nafsu, disebabkan karena karena syahwat. Dan mohon maaf, inilah yang membuat orang bisa menjadi marah. Alhamdulillah. Nah, dari setan itulah datang untuk membisikkan supaya orang makin marah. Contoh. Masa dia begitu lakukannya? Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin sekarang langsung aja kita praktek nih jamaah ya. Ini Masya Allah. Kalau seandainya contoh mungkin ibu-ibu jamaah yang di rumah ngeliat orang berdua lagi berdebat nih. Lagi ribut nih. Nah kita nih sebagai orang yang baru datang nih apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut terjun untuk mencoba meleraikan mereka atau udah diem aja, itu kan urusan mereka, ntar malah dimusuhin kita lagi. Nah kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syah. Mohon izin Ustadz Syah, bagaimana nih penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz Bani Hasim, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa islah, untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa memperbaiki diri, sekaligus kita berusaha untuk memperbaiki lingkungan kita, tapi itu semua dimulai daripada diri sendiri. Kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika melihat dua orang yang sedang berdebat, lalu ternyata debatnya ini sudah tidak bawa referensi, sudah tidak dengan ilmu, sudah tidak dengan kepala dingin, melainkan sudah emosi, maka hendaklah sebagai seorang muslim mendamaikan mereka. Sebagaimana baginda Nabi SAW ketika melihat perkara seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda sedang berdebat. Lalu tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari sudah meluap emosinya dengan mengatakan, "Uskut anta ya ibnas sauda." Weh, orang hitam, diam aja. Lalu Bilal bin Rabah juga kelihatan dengan emosi sedihnya karena dikatain seperti itu. Maka Nabi SAW mendamaikan mereka berdua dengan mengatakan, "Jauh-jauh engkau dariku wahai Abu Dzar, karena perkataanmu sangat berbau busuk." Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pun meminta maaf kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Mendamaikan ini, orang yang berdebat ini adalah suatu hal yang sangat baik karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan Ustadz Syam. Nah, kita minta Ustadz Bani mohon izin boleh maju ke depan ya. Kita bicara masalah tentang konflik nih. Ya. Saat ini kita lihat Palestina masih konflik sama Israel. Tapi kalau seandainya masih ada Rasulullah nih, di zaman Rasulullah kita coba flashback ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat melihat konflik supaya nggak berlarut-larut. Mungkin ada kisahnya atau seperti apa? Mohon izin Ustadz Bani, silakan. Fadl. Izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada serta para pemirsa baik yang ada di studio Islam itu Indah ataupun di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Konflik sejak zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW belum diutus jadi Rasul sudah terjadi di tengah masyarakat Mekah. Ketika itu diantaranya terjadi renovasi Ka'bah, lalu mereka sepakat merenovasi Ka'bah, berikhtilaf, berbeda siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempat posisinya. Maka masing-masing kepala suku berebut, saya lebih berhak, saya lebih berhak. Maka kemudian mereka mengatakan, ya udah daripada kita berantem, ribut, bertumpah darah di hadapan Ka'bah Musyarrafah, kita tentukan dan tunjuk saja siapa besok pagi yang datang duluan ke sini, dia yang berhak. Maka tidak ada yang bisa mendahului Rasulullah datang ke situ. Maka mereka mengatakan kalau hadil gulam, pemuda ini kita sepakat. Maka Rasul diminta untuk meletakkan Hajar Aswad. Apa yang beliau lakukan? Beliau bentangkan sorbannya, diletakkan Hajar Aswad di tengah itu. Lalu kepala suku masing-masing memegang ujung dari sorban beliau sehingga semuanya merasa kebagian sehingga selesailah konflik. Yang kedua, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sebelum datang ke sana ada dua suku, Bani Aus dan Khazraj, ribut aja tiap tahun. Ribut, bertengkar, berperang, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Maka kemudian Rasulullah SAW sebelum datang ke sana, beliau mengutus Mus'ab bin Umair untuk melakukan yang namanya diplomasi, bagaimana negosiasi dan seterusnya, sehingga kemudian terjadi damai. Rasul memperdamaikan dan mempersaudarakan antara dua suku ini, sehingga terjadilah kedamaian. Jadi Rasulullah SAW ketika terjadi konflik besar melibatkan banyak orang, maka beliau lebih memilih cara mediasi. Bagaimana cara mencari solusinya. Tapi kalau konflik antar person, antar orang, maka Rasulullah SAW mengajarkan beberapa cara, tip. Yang pertama, kalau mau berantem, bertengkar, ribut, yang pertama baca ta'awuz.
Ustadz baca tahu masih tetap emosi. Masih tetap emosi. Maka kata Rasulullah, uskut, diam. Oh diam. Kesel, Hmm, diam aja. diam aja. Masih kesel juga, Masih kesel wudhu. juga. Oh, wudhu. Wudhu. Masih kesel juga, wudhu, mandi. Mandi. Ya. Kalau masih kesel juga, Berarti dia setannya. Alhamdulillah. Orang kesel mulu ya kan. Makasih banyak Ustadz Allah Bani. alam ya. Tepuk tangan Pak Ustadz Bani. Ini nih. Kenapa Orang sih? lagi ceramah. Apa? Ngapain Kok sih pada Bu? pada Kenapa? ribut? Kenapa rebutan? Bu, kumaha semua dapat, kumaha ye. semua dapat bagian. Kenapa? Kenapa ini? Ya Allah. Bu. Ini kayaknya ada konflik nih. Kayaknya menurut saya konflik nih. Coba, Ibu, coba kok biar nggak konflik geser-geser. Coba sini. Saya coba. Saya duduk dulu. Menenangkan konflik saya harus jadi penengahnya. Iklan. Iklan. Ayo Ustaz. Biar saya menenangkan. Dengerin. Kepada semuanya. Jikalau ada konflik, mau tahu? Mau? Ada solusinya. Contoh. Mau tahu solusinya? Mau. Setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.